Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berjumpa kembali di dalam renungan Gereja Pau Kemang Pratama pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang selalu ada bagi kami ya Tuhan. Sepanjang malam dalam waktu istirahat kami, Tuhan telah menjaga dan melindungi kami. Dan sebelum kami masuk dalam seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan kami hikmat, supaya melalui firman-Mu yang akan kami renungkan, kami mendapat pengertian, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, dan berkatilah waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan firman Tuhan hari ini di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 5-22 dengan tema akibat melampaui batas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, seluruh perikop ini sulit kita mengerti dengan jelas, khususnya di ayat 1 sampai ayat 4. Beberapa penafsir berpendapat bahwa istilah anak-anak Allah mengacu pada orang-orang saleh yang pada waktu itu menikah dengan perempuan dari keturunan orang-orang yang tidak beribadah. Dalam hal ini, para penafsir menekankan bahwa manusia telah melakukan penyelewengan terhadap Allah. Pernikahan yang berhakikatkan kesatuan dari Allah kini menjadi persatuan dengan pihak yang melawan Allah. Di mata Allah, perbuatan manusia selain telah melampaui batas-batas tatanan yang diciptakan Allah di dalam ayat yang ketiga, juga jahat disampaikan di dalam ayat 5 dan ayat 11, hingga Tuhan harus menyesal telah menjadikan manusia. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6. Dosa tidak hanya melanggar hukum-hukum Allah, tetapi juga mengesampingkan Allah. Dosa tidak berhenti setelah korban berjatuhan. Dosa merajalela dengan buas mengacungkan tinju menantang Allah, juga menyerangkan belati ke tubuh sesama manusia. Keinginan menyamai Allah beriringan dengan keinginan merampas dan merusak karya-karya indah Allah juga. Allah tidak membiarkan. Allah memutuskan untuk melakukan dua hal. Yang pertama, hidup manusia dibatasi. Usia manusia hanya 120 tahun saja, seperti dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Yang kedua, akan ada penghukuman sekaligus pemusnahan. Allah bertindak demikian agar manusia mengetahui sekaligus mengingat dan menyadari bahwa otoritas tertinggi adalah Allah dan manusia itu fana belaka. Kedaulatan ada pada Allah, bukan manusia. Karena itu, Allah berdaulat untuk menghukum manusia. Kalaupun Allah memakai Nuh, karena hanya dia yang didapati tetap setia kepada Allah, itu semata-mata karena anugerah dan inisiatif dari Allah. Mari kita renungkan bersama-sama. Baik penyelamatan maupun penghukuman sama menegaskan dan meninggikan Allah. Mari kita sambutlah penyelamatannya, sebab itu menyukakan Allah, dan sebab itu berarti kita memilih hidup dalam Allah, bukan maut. Demikian renungan firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk waktu yang boleh Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh totalitas hidup kami di dalam menjalani seluruh hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang turut serta menyertai kami, memberikan kami hikmat, supaya kami bijaksana di dalam menjalaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.